Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 2 mata kuliah psikologi pendidikan akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tahap-tahap dan tugas perkembangan. Nah, sebelum itu, Putini akan menjelaskan bagaimana sih rules kita di diskusi kali ini. Yang pertama, itu kita akan ada penyampaian materi dari kelompok 2. Setelah itu akan ada sesi saran dan tambahan, dan yang ketiga akan ada sesi tanya jawab. Nah, untuk teman-teman yang mau memberikan saran dan tambahan atau memberikan pertanyaan, syaratnya adalah harus memperhatikan video ini terlebih dahulu ya. Oke, oleh sebab itu kita langsung aja. Oh iya, sebelum kelompok 2 menjelaskan materi, lebih baik kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Itu kelompok 2 beranggotakan 4 orang. Yang pertama itu ada Miratul Salihah sebagai pemateri, yang kedua Nur Afifah, yang ketiga saya sendiri Putri Oktavini sebagai moderator, dan yang keempat itu ada Raini Widya. Dan langsung saja, ini materi yang pertama mengenai perkembangan manusia, itu akan dijelaskan oleh Miratul Salihah. Pada Mira, disilahkan. Terima kasih pada moderator. Baiklah, saya Miratul Salihah akan menjelaskan materi pertama, yakni tentang perkembangan manusia. Nah, kita masuk pada pengertian. Perkembangan manusia atau perkembangan individu merupakan perubahan yang teratur, saling berkaitan menuju suatu organisasi pada tingkat integrasi yang lebih maju, sesuai dengan tingkat usia, potensi, kualitas, dan kualitas rangsangan yang diperoleh anak dari lingkungannya. Nah, perkembangan individu ini terjadi secara beraturan, yakni tahap awal merupakan tahap yang menentukan untuk tahap selanjutnya. Nah, menurut Erikson, tahap perkembangan manusia dibedakan atas 8 tahap. Yang pertama, masa bayi 0 sampai 1 tahun. Yang kedua, masa kanak-kanak 1 sampai 2 tahun. Yang ketiga, masa prasekolah 2 sampai 6 tahun. Yang keempat, masa sekolah 6 sampai 12 tahun. Yang kelima, masa remaja, yakni umur 12 sampai 18 tahun. Selanjutnya masa dewasa awal 19 tahun sampai 40 tahun. Selanjutnya masa dewasa 40 sampai 65 tahun. Selanjutnya ada masa tua, yakni lebih dari 65 tahun. Nah, sekian dari materi saya kembalikan pada moderator. Ya, terima kasih Mira. Nah, selanjutnya itu ada materi perkembangan atau tugas-tugas perkembangan masa kanak-kanak yang akan dijelaskan oleh Nur Afifah. Wadah Nur Afifah, silahkan. Terima kasih kepada moderator. Untuk materi yang selanjutnya yaitu tugas-tugas perkembangan masa kanak-kanak atau anak. Sudah kita ketahui, yang pertama yaitu menguasai fisik dasar untuk bermain. Dalam hal ini, biasanya anak-anak itu menguasai teknik-teknik dasar dalam bermain, seperti bermain sepak bola, bermain, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu sudah dapat memahami penghayatan gerakan aktif. Dan nomor ketiga, sudah dapat merasakan gerakan-gerakan yang seperti perasaan posisi tubuh, dan lain-lain. Dan selanjutnya yaitu membentuk sikap positif terhadap diri sendiri. Sudah kita ketahui kan, kalau misalnya anak-anak itu kebanyakan dia berpikirnya positif. Yang dilakukan itu maupun positif ataupun negatif, mereka akan berpikir positif. Walaupun itu emang benar-benar negatif, mereka akan tetap akan berpikir positif. Makanya itu anak-anak lebih membentuk yang namanya sikap positif. Selanjutnya mengembangkan kemampuan dasar dalam membaca, menghitung, dan menulis. Sudah kita ketahui juga kalau anak-anak emang masih yang namanya membentuk kemampuan dasar membaca, karena hal itu nggak ada yang namanya instan. Kalau misalnya dewasa masih membaca dan menulis itu hal yang aneh gitu kan. Jadinya kalau misalnya menulis, membaca, dan yang lain-lain itu emang dari sejak dini, dari misalnya taman kanak-kanak, itu emang hal yang lumrah. Dan yang selanjutnya yaitu mengembangkan hati nurani, moralitas, sistem, dan nilai. Maksud dalam itu yaitu mengembangkan sikap respek, peduli kepada lingkungannya, dan pastinya sistem nilai. Pastinya dia tuh emang kalau anak-anak berusaha mengejar nilainya dia, kalau misalnya nilainya emang kurang, otomatis anak-anak itu tuh lebih gimana sih cara mengejarnya gitu. Selanjutnya yaitu memiliki kemandirian dasar dalam kegiatan sehari-hari. Maksud dalam kemandirian, sudah kita ketahui juga kalau misalnya anak-anak otomatis akan berusaha akan
emang dimandirikan dari kecil. Dari kecil emang tuh diusahakan untuk mandiri. Kalau misalnya dewasa itu hal yang aneh gitu kan. Kalau misalnya mandiri kebanyakan emang dari kecil gitu. Jadi emang dibiasakan untuk mandiri. Dan yang terakhir yaitu mengembangkan sikap yang tepat terhadap kelompok sosial tertentu. Mungkin hanya itu saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih moderator. Ya, terima kasih Nur Afifah. Nah, selanjutnya ini akan ada materi tugas perkembangan masa remaja nih yang akan dijelaskan oleh Reni. Ada Reni, silahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan terkait tugas perkembangan masa remaja. Nah, sebelumnya perlu kita ketahui bahwasanya masa remaja itu merupakan suatu masa peralihan dari masa anak-anak menuju masa dewasa, di mana batasan usianya telah disampaikan tadi oleh rekan saya Mira, yaitu dari 12 tahun hingga 18 tahun. Nah, di mana dalam masa remaja ini nantinya akan terjadi kematangan fisik, psikologis, dan juga lingkungan sosial. Di mana pada masa remaja ini, seseorang akan lebih mandiri dalam bidang sosialnya. Adapun tugas-tugas dalam perkembangan masa remaja, yang pertama adalah mencapai hubungan yang lebih matang dengan teman sebaya. Nah, di sini contohnya saja ketika di masa remaja akhir, yaitu ketika kita di masa-masa SMA, kita akan lebih memperhatikan lagi teman dekat kita gitu. Kita akan lebih matang hubungannya dengan mereka, kita akan percaya dengan mereka, meminta saran dari mereka gitu. Nah, yang kedua adalah mencapai peran sosial sebagai pria dan wanita. Nah, di sini di masa remaja ini kita benar-benar, eee, mengenal diri kita mengenal diri kita sendiri baik itu di lingkungan sekolah dan juga di lingkungan masyarakat. Yang ketiga adalah menerima keadaan fisik dan menggunakannya secara efektif. Mungkin sebelum masuk ke masa remaja ini kita sering mengeluh, "Eh, kok saya kayak gini ya, teman saya kayak gini ya." Tapi di masa remaja ini kita lebih menekankan bagaimana kita bisa memanfaatkan apa yang kita miliki untuk, masa depan kita gitu. Selanjutnya adalah mencapai kemandirian emosional dari orang tua dan orang dewasa lainnya. Yang selanjutnya, mencapai jaminan kemandirian ekonomi, kemudian memilih dan mempersiapkan karir. Nah, di akhir masa-masa SMA tentunya kita sudah memiliki planning ke depan, yang dari SMA, apakah kita mau kuliah atau bekerja atau bagaimana, begitupun yang dari sekolah-sekolah seperti SMK atau mana sebagainya. Kita lebih memikirkan bagaimana kita ke depannya, begitu. Selanjutnya adalah mempersiapkan pernikahan dan hidup berkeluarga. Nah, setelah itu mengembangkan keterampilan intelektual dan konsep-konsep yang diperlukan bagi warga negara. Dan yang terakhir adalah mencapai perilaku yang bertanggung jawab secara sosial. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Reni. Nah, selanjutnya itu adalah tugas perkembangan masa dewasa. Ini akan saya jelaskan sendiri ya. Jadi tugas perkembangan seseorang di masa dewasa itu pertama ada belajar hidup dengan suami atau istri. Karena di masa dewasa itu kita udah berplanning kan tentang masa depan dan kita harus udah belajar kayak suami istri itu memiliki pasangan hidup sama juga, dan kita juga sudah memulai kehidupan berkeluarga untuk melanjutkan keturunan, untuk melanjutkan kehidupan, pastinya seseorang itu harus memiliki memiliki pasangan hidup dan hidup berkeluarga. Terus juga setelah mereka berkeluarga pastinya mereka akan memiliki anak nih, itulah kayak membimbing dan merawat anaknya. Dia harus mempersiapkan bagaimana sih biar anaknya ini menjadi orang dalam tanda kutip di masa depan, dia orang sukses. Dan begitulah circle hidup itu kan berputar ya, setelah tadi dari bayi, setelah jadi remaja, dewasa, dan sekarang yang anaknya lagi memutar circle itu lagi gitu. Hanya lagi mengolah rumah tangga, bagaimana sih untuk mengolah sebuah rumah tangga yang kata orang-orang itu yang sakinah mawaddah warahmah gitu. Tidak memulai suatu jabatan. Suatu jabatan yang maksud di sini merupakan bukan hanya jabatan di kayak di kehidupan sosial saja, tetapi di seluruh ruang lingkup di keluarga itu juga ada jabatan namanya gitu, kayak juga jabatan di pekerjaan dan lain-lain. Juga menerima tanggung jawab sebagai warga negara.
ini merupakan hal yang lumrah sebagai kewajiban atau tugas dari orang-orang yang dewasa. Dan juga yang terakhir itu adalah menemukan kelompok sosial yang cocok dan menarik. Kenapa? Ini yang poin terakhir ini menjadi hal penting. Karena kelompok sosial yang cocok dan menarik itu akan membuat seseorang tersebut menjadi nyaman untuk melakukan kehidupan. Mereka akan bekerja sama untuk bekerja atau menemukan hal-hal baru dan melakukan aktivitas sosial demi kepentingan bersama. Nah, mungkin hanya itu saja nih materi dari kelompok kedua. Dan teman-teman bisa langsung lihat, kami juga mengambil referensi ini dari berbagai sumber yang terpercaya gitu. Jadi teman-teman silahkan dibaca PowerPoint-nya dan juga silahkan dilihat. Ini teman-teman bisa lihat, kami juga mendapatkan referensi dari materi ini dari sumber terpercaya begitu. Oke, langsung aja kita ke sesi selanjutnya. Itu ada sesi penambahan dan saran dan tambahan materi. Untuk teman-teman yang ingin memberikan saran tambahan atau bertanya, itu bisa langsung di e-learning ya. Oke, hanya itu saja dari kelompok 2. Saya Putri Tafiani sebagai moderator dan teman-teman Muratun Salihah, Rini Widya, dan Nur Afifah pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.